أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang fenomena akhir zaman. Sahabat beriman, kelak di akhir zaman Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melepaskan makhluk yang suka membunuh dan membuat kerusakan, yaitu Yajuj dan Majuj. Makhluk kuat yang jika berkeliaran di bumi, tak seorang pun bisa menghadapinya, memberhentikan kebengisannya. Orang saleh bahkan Nabi Isa alaihi salam pun tak kuasa menghalaunya. Sejak dikurung Raja Zulkarnain hingga kini, Yajuj dan Majuj masih terkurung di suatu tempat yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Lalu apa yang terjadi jika makhluk ini lepas dari kurungannya? Sahabat beriman, penasaran dengan kisah selengkapnya? Nah, jangan kemana-mana, simak ulasannya dalam sajian Rumah Islami Channel. Namun sebelum lanjut, mari bersama tebar siar Islam dengan klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi kalian untuk berbagi informasi yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bahwa Yajuj dan Majuj pada saatnya akan dibebaskan di akhir zaman. Tapi akhir zaman pun tak dapat diterka dengan tepat, entah kapan tepatnya. Yang jelas dibebaskannya Yajuj dan Majuj dari kurungannya kelak didahului oleh munculnya tanda-tanda kiamat besar lainnya, yaitu terjadinya huru-hara dan munculnya Imam Mahdi, serta munculnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihi salam kembali ke bumi. Setelah kematian Dajjal di tangan Nabi Isa alaihi salam, maka akan datang masanya. Saatnya kaum Yajuj dan Majuj dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kurungannya turun ke bumi dan membuat kerusakan dengan melakukan pembantaian di mana-mana. Fitnah dan kejahatan Yajuj dan Majuj sangat besar dan menyeluruh. Tiada seseorang manusia pun dapat mengatasinya. Jumlah mereka sangat banyak, sehingga kaum muslim akan menyalakan api selama 7 tahun untuk berlindung dari serangan para pemanah dan perisai mereka. Seperti yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Nawas. Maka saat mereka telah keluar dari dinding tembaga yang mengurung mereka sejak zaman Raja Zulkarnain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Isa ibnu Maryam, "Sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hamba Yajuj dan Majuj yang tidak mampu diperangi oleh siapapun. Maka hendaklah kamu mengasingkan hamba-hambaku ke Tur Sina." Dan di Tur terkepunglah Nabiullah Isa beserta para sahabatnya, sehingga harga sebuah kepala sapi lebih mahal dari 100 dinar kamur hari ini. Kemudian Nabiullah Isa dan para sahabatnya menginginkan itu, maka mereka tidak menemukan sejengkal pun dari tanah di bumi kecuali ia dipenuhi oleh bau anyir dan busuk mereka.
Kemudian Nabi Isa dan sahabatnya meminta kelapangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengutus seekor burung yang akan membawa mereka, kemudian menurunkan mereka sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian Allah menurunkan air hujan yang tidak meninggalkan satu rumah pun di kota atau di kampung. Maka ia membasahi bumi sehingga menjadi seperti sumur yang penuh. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan At-Tirmizi. Dahsyatnya fitnah Yajuj dan Ma'juj digambarkan dalam sebuah hadis. Sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dinding Yajuj dan Ma'juj akan terbuka, maka mereka akan menyerang semua manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat-tempat yang tinggi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96. Maka mereka akan menyerang manusia, sedangkan kaum muslimin akan berlarian dari mereka ke kota-kota dan benteng-benteng mereka. Kemudian mereka mengambil binatang-binatang ternak bersama mereka, sedangkan mereka, Yajuj dan Ma'juj, meminum semua air di bumi, sehingga apabila sebagian mereka melewati sebuah sungai, maka mereka pun meminum air sungai tersebut sampai kering. Dan ketika sebagian yang lain dari mereka melewati sungai yang sudah kering, maka mereka berkata, "Dulu di sini pernah ada air." Dan apabila tidak ada lagi manusia yang tersisa kecuali seorang raja di sebuah kota atau benteng, maka berkatalah salah seorang dari mereka, mereka penduduk bumi sudah kita habisi. Maka yang tertinggal adalah penduduk langit. Kemudian salah seorang dari mereka melemparkan tombaknya ke langit. Dan tombak tersebut kembali dengan berlumur darah yang menunjukkan suatu bala dan fitnah. Maka tatkala mereka sedang asik berbuat demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus ulat ke pundak mereka, seperti ulat belalang yang keluar dari kuduknya. Maka pada pagi harinya mereka pun mati dan tidak terdengar satu napas pun. Setelah itu kaum muslim berkata, "Apakah ada seorang laki-laki yang mau menjual dirinya untuk kami berani mati untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh musuh kita ini?" Maka majulah salah seorang dari mereka dengan perasaan menganggap bahwa ia telah mati. Kemudian dia menemui bahwa mereka semua telah mati, dalam keadaan sebagian mereka di atas sebagian yang lain berhimpitan. Maka laki-laki tersebut menyuruh, "Wahai semua kaum muslim, bergembiralah kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah membinasakan musuhmu." Maka mereka pun keluar dari kota-kota dan benteng-benteng dan melepaskan ternak-ternak mereka ke padang-padang rumput. Kemudian padang rumput tersebut dipenuhi oleh daging-daging binatang ternak. Maka semua susu ternak tersebut gemuk atau penuh seperti tunas pohon yang paling bagus yang tidak pernah dipotong. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Hakim. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga channel ini terus berkembang agar senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala hilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
iman